Halo, perkenalkan kami tim dari Universitas Kristen Duta Wacana yang akan memaparkan paper kami yang berjudul Desain Organisasi Kewirausahaan Akademik, sebuah solusi dari perguruan tinggi untuk inovasi ALKAS di Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Wahyu Setiawan, Gali Ernawati Bawa, Ihya Audrey Saskia Asnagar. Baik, kewirausahaan akademik adalah hal di mana para ilmuwan terlibat dalam komersialisasi dan transfer penelitian mereka ke industri. Kewirausahaan akademik mengacu pada penelitian universitas yang mengkomersialkan penelitian universitas melalui perusahaan bisnis baru. Ilmu dan teknologi mempunyai peranan penting dalam penguatan pembangunan nasional. Pemerintah juga sudah menempatkan IPTEK secara istimewa melalui Undang-Undang di nomor 11 tahun 2019 mengenai sistem nasional IPTEK. Dengan undang-undang tersebut, IPTEK diyakini memiliki posisi yang kuat sebagai tulang punggung pembangunan nasional dan menjadi langkah awal dalam penciptaan lompatan kemajuan bagi Indonesia. Birplay 2002 mengembangkan tipologi struktur spin-out akademik. Spin-out ortodok dibangun untuk akademisi dan meninggalkan perusahaan untuk membentuk perusahaan baru. Spin-out teknologi di mana investor dan manajemen luar membeli dan menyewakan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh universitas dan membentuk perusahaan baru. Spin-out hybrid yang memiliki kombinasi dari dua model sebelumnya, di mana tim manajemen perusahaan baru yang mewakili kombinasi dari investor, manajer, dan ilmuwan. Kemudian kita masuk pada roadmap. Dalam rentang 5 tahun, komersialisasi produk teknologi dari universitas ini sudah bisa disebarluaskan dan digunakan oleh masyarakat. Tahun pertama, kampus melakukan perhimpunan semua inventor yang dimiliki oleh kampus sembari menjalin hubungan dengan pihak perusahaan di luar kampus, bisa perusahaan yang beroperasi dalam bidang perakitan produk maupun suatu rumah sakit, untuk menyusun rancangan struktur organisasi, membuat peraturan organisasi, kebijakan keuangan, serta laporan selama kegiatan berlangsung. Pada tahun kedua, perlu melakukan riset pasar di mana mencari tahu apa saja yang dibutuhkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan apa yang sedang banyak terjadi di masyarakat. Kemudian pada tahun ketiga, mulai melakukan riset produk dan mengembangkan produk. Ini bisa berlangsung bekerja sama dengan perusahaan eksternal untuk menciptakan produk yang meminimalisir kecacatan produk. Kemudian pada tahun keempat, mulai mematenkan produk supaya tidak bisa ditiru oleh orang lain atau bahkan pesaing yang membuat produk serupa. Paten menjadi sumber daya organisasi yang berharga untuk keunggulan kompetitif dan prediksi kinerja perusahaan. Kemudian pada tahun kelima, produk bisa di-launching atau dikomersialisasikan di mana universitas dengan paten yang memiliki cakupan kelas domestik dan internasional sangat besar memprediksi teknologi untuk perusahaan startup. Next. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dipengaruhi oleh tujuan, strategi, lingkungan, teknologi, ukuran organisasi, kemudian variabel-variabel yang menjadi kunci utama untuk menunjukkan seluruh organisasi dan posisinya di antara organisasi. Berikut struktur organisasi yang kami rancangkan. Untuk inventor, merupakan penemu dari produk tersebut. Tugas dari inventor adalah menjadi penasehat dan juga melakukan koordinasi produk bersama dengan direktorat. Kemudian untuk direktorat, merupakan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terutama fokus pada minat, keilmuan, manajemen pengetahuan, dan inovasi atau manajemen strategi. Tugasnya adalah merumuskan kebijakan di unit bisnis, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di unit bisnis, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di unit bisnis, dan lain-lain. Kemudian, untuk sekretaris. Sekretaris merupakan staf yang mempunyai tugas seperti melaksanakan notulensi rapat secara berkala, membuat surat, melaksanakan peraturan jadwal atau agenda kegiatan direktur. Kemudian untuk kepala bidang riset dan development, merupakan staf yang mempunyai tugas seperti mengelola sejumlah dana yang dianggarkan perusahaan untuk aktivitas riset dan pengembangan. Kemudian memastikan kualitas performasi dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan kerjasama dengan perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk aktivitas riset dan pengembangan perusahaan dan lain-lain. Kemudian ada staf perencanaan, merupakan staf yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi penyusunan perencanaan program, penelitian, dan penyelenggaraan program. Selain itu juga melaksanakan dan mengkoordinir sistem informasi dan evaluasi serta pelaporan program. Kemudian untuk kepala bidang kekayaan intelektual merupakan staf yang mempunyai tugas seperti menangani pengurusan haki dari produk yang dibuat inventor, kemudian melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aset yang dimiliki oleh unit bisnis. Kemudian, staf administrasi keuangan dan pelaporan merupakan staf yang mempunyai tugas seperti membuat rancangan keuangan perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan, dan mengurus
surat-surat berharga perusahaan. Kemudian untuk kepala bidang hubungan dan kerjasama eksternal merupakan staf yang mempunyai tugas seperti melakukan kerjasama dengan perusahaan di luar universitas, mencari investor untuk pengembangan unit bisnis, kemudian menjadi jembatan inventor untuk mempresentasikan produk kepada perusahaan di luar universitas. Kemudian ada staf promosi, merupakan staf yang mempunyai tugas seperti melakukan kegiatan promosi baik secara luring maupun dengan pemanfaatan teknologi, menganalisis kebutuhan pasar dan membangun hubungan baik dengan konsumen untuk memberikan pelayanan yang prima. Struktur berikut bisa menjadi suatu rekomendasi bagi Sugeng dan Yudan supaya bisa mengkomersialisasikan temuan mereka. Ya, pada akhirnya, kewirausahaan akademik akan sangat sukses bila dibarengi dengan kolaborasi antara penemu, lintas fakultas mahasiswa, dan juga perusahaan di luar universitas. Apa yang dilakukan oleh Sugeng dan juga Yuden akan komersialisasi produknya akan sangat bisa dilaksanakan apabila ada unit bisnis yang menaunginya. Meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama, namun dengan desain organisasi yang baik, maka akan ada unit bisnis yang baik pula. Hal yang mendukung adalah universitas itu sendiri, bagaimana mereka memungkinkan untuk mendukung atau membatasi kewirausahaan akademik. Kehadiran budaya kewirausahaan yang lebih dengan norma-norma sosial yang menguntungkan dari persetujuan universitas dari pengusaha dapat merangsang penemu akademis untuk mengeksploitasi peluang yang seharusnya tidak dieksplorasi. Universitas harus memperkuat elemen kognitif untuk penghargaan dan insentif yang sesuai, seperti memberi penemu akademis bagian ekuitas yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.